Pendukung Korea Selatan kecewa dan menangis saat Sintayong mengalahkan negaranya. Ini juga Korea menangis. Dia nggak apa-apa lah, di akhir video ada kejutan. Oke. No. Menangis guys. Kecewa. Sakit. Sakit. Ini yang kalian lawan ayah timnas U23 Indonesia. Coach Sintayong guys, Coach Sintayong. Guys, kalau saya lihat sejarah kerjaya Coach Sintayong ini guys ya, pernah menjadi pelatih di Korea Selatan juga, dan ketika itu guys, apa yang saya dapat lihat pernah berlaku insiden yang sangat-sangat kejam ya, di mana Coach Sintayong ini dilempar telur ya oleh pendukung di Korea Selatan ya guys ya. Jadi itu hal yang sangat-sangat memilukan ya. Tapi selepas daripada dipecat sepak bola yang berada di Korea Selatan itu terus langsung diambil di timnas Indonesia. Wow, sungguh luar biasa keupayaan, kemampuan secara taktis. Akhirnya hari ini kita bisa melihat timnas Indonesia berjaya ke 4 babak yang besar, ke semifinal guys. Wow, ini adalah Coach Sintayong yang mengalahkan Korea Selatan. Orang Korea Selatan mengalahkan Korea Selatan. Wah, luar biasa guys, luar biasa. Kalau sudah begini apalagi dibilang, sabarlah nak. Saya tidak ingin bertemu Indonesia di perempat final. Namun hal itu terjadi meskipun saya warga Korea Selatan. Tapi kali ini saya akan mendukung ayah saya. Berjuanglah Indonesia. Shin Jae-won, putra dari Sintayong. Melalui dari Instagram story-nya. Hati saya memang menangis, tapi mata dan mulut saya tertawa senang melihat perjuangan ayah berhasil mengalahkan negara saya. Anak Coach Sintayong guys, ya walaupun mata dan mulut itu terasa seperti seolah sangat kecewa menangis, tetapi senang hati ya melihat ayahnya itu menjadi coach yang berada di Indonesia mengalahkan negaranya sendiri. Luar biasa guys. Oke. Korea merasa kurang beruntung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Indonesia. Kita mendapatkan kartu merah selama pertandingan. Tapi seluruh tim tidak menyerah dan mencetak gol. Ya benar. Di babak tendangan penalti, kita tidak dapat memenangkannya. 마지막에 그런 좋은 행운이 우리한테 안 온 것 같다. 유럽에서 활약하는 선수가 없어서 지금 좀 어려움이 있었던 거는 사실 tetapi sudah memberikan usaha yang terbaik. 대회 참가하기 전에 여러 루트로 pemain kita yang bermain di Eropa sudah mencoba yang terbaik. 선수에 대해서 약속도 받았던 것도 사실 맞는데 대회 전에 여러 가지 사정에 의해서 차출을 못해서 좀 힘든 건 사실 맞습니다. Okay. Efek Korea dikalahkan Indonesia. Ada orang Korea yang duduk tuh adalah orang Indonesia ya. 네가 먼저 네가 인도네시아 간다 아니 네가 한국 안 됐잖아. 저는 진짜 한국 그래 네가 한국 내가 인도네시아 내가 얘기 그랬잖아. 내가 얘기 그랬잖아. 아니 너 이거 잘못 내가 얘기 그랬어. Aduh, kocak juga ya. In Qatar on Thursday, South Korea. Media Korea tidak percaya Korsel gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 sekelas Korea Selatan kalah dengan Indonesia dengan skor penalti 10-11. No ticket to Paris 2024. His under-23 football team lost to Indonesia on penalties and were eliminated from the Olympic qualifiers. The match at the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha was the quarterfinal of the Asian Football Korea missed out on Federation Olympics. Asian Cup, which doubles as the qualifying tournament for the Paris Olympics.
Headed by coach Hwang Sung-woo, Mereka juga ya membahaskan Japan tentang drew the game with a kegagalan score of 2-2 Korea Selatan, at the end of 100 kekalahan minutes of game time, but ditumbangkan lost oleh 10-11 timnas in a Indonesia. resulting penalty shootout. Tuh, Before this kekecewaan defeat, ya. South Korea had played at every Olympic men's football tournament since the Seoul 1988 Pelatih Olympics. Korea Selatan. Melawan tim yang sangat kuat. Mereka memiliki semangat dan determinasi yang luar biasa. Oke. Ujar Hwang dengan tulus. Sejak awal pertandingan, Korea Selatan langsung menguasai permainan. Timnas Indonesia pun mulai membangun serangan. Oke. Pada menit 9, Korea Selatan berhasil membobol gawang Hernando Ari. Oh. Gol tercipta dari tendangan lurus dari luar kotak penalti. Namun, setelah dilakukan pengecekan VAR oleh wasit, diketahui jika pemain Korea Selatan offside. Offside. Membuat gol Alhamdulillah. dianulis wasit. Skor 0-0 kembali berlanjut. Membuat semangat kembali kepada para pemain Indonesia dan juga para supporter yang mendukung Garuda Muda. Pada menit 14, gol cantik Rafael Struijk akhirnya menjebol gawang Korea Selatan. Tendangan cepat dan akurat dari Struijk ini langsung menjebol gawang Jong-hun. Menjebol terus. Ini menjadi sejarah di Piala Asia U23 bahwa timnas Indonesia menjadi tim pertama yang berhasil membobol gawang Korea Selatan. Menit 28, Korea kembali mengancam gawang Hernando. Arhan langsung membuang bola keluar lapangan. Tendangan pojok Korea masih bisa diamankan. Kesempatan emas Marcelino Ferdinand tercipta pada menit 31, namun dia gagal membobol gawang Korea. Berawal dari tendangan Marcelino ke Struijk yang di samping gawang, lalu bola disenggol ke bekalang dan kembali diambil Marcelino. Namun eksekusi dari Marcelino kurang akurat, sehingga bola melebar keluar gawang. Padahal kesempatan sangat terbuka. Para pemain Indonesia terus melakukan permainan yang disiplin, dan tetap menyerang. Tetap menyerang. Hernando Ya. Ari sempat mengalami cedera, saat menepis bola dari serangan Korea yang berbahaya. Oh. Korea beberapa kali melakukan serangan berbahaya ke daerah gawang Indonesia. Akhirnya pada menit 46 babak pertama, Korea mencetak gol, yang ternyata gol bunuh diri Komang. Tidak menyerah, Garuda melakukan penyerangan. Umpan lambung dari Ivan Jenner di belakang langsung diterima Struijk di depan. Ya, ya. Meski dia diapit dua pemain, namun sontekannya kembali mencetak gol cantik ke gawang Korea. Kedudukan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia berakhir hingga turun minum. Luar biasa. Korea Selatan U23 menangis, harus menerima kekalahan atas Indonesia. Beginilah suasananya ya guys, saat ketika Indonesia berhasil mendapat kemenangan setelah pertama Arhan menjaringkan gol penalti yang terakhir dengan skor 10-11. Mereka sepertinya seolah tidak percaya juga ya guys, karena sebelum ini mereka sentiasa menjadi pasukan yang sentiasa lolos ke semifinal, sekurang-kurangnya juga, dan begitu juga mereka layak ke Olimpiade setelah dari tahun 1984. 40 tahun guys dileburkan oleh timnas Indonesia. Wow, ini sejarah lah ya guys, sejarah buat Indonesia. Tuh Coach Sinteyong menenangkan pemain-pemain ya. Dulu Coach Sinteyong dipermalukan di negerinya sendiri dengan lempar telur busuk dan bantal. Sekarang jangan salahkan dia yang telah melemparmu dari tanaman. Tengok guys. Oh ya, walaupun ya dilempar telur busuk, tetapi beliau tetap rendah hati ya, Coach Sinteyong ya. Nangis sejam ada ini mah. Tuh. Oh. Kecewa guys, kecewa. Yalah, apa boleh buat kan guys? Setiap perlawanan itu pasti ada kalah dan menang, dan kalah itu ya pasti betapa sakit lah kan guys, sakit hati itu. Inilah yang dihadapi oleh Korea Selatan. Sebelum ini mereka ini tidak pernah ada bolos ya guys. Dalam grup pun mereka tidak ada bolos. Mereka sentiasa mendapatkan kemenangan. Konsisten lah. Kemenangan mereka ini konsisten. Sehinggalah
buat pertama kalinya dibolosi oleh timnas Indonesia. Rafael Strike menjadi wira. Tuan rumah Piala Dunia 20 tahun ini, kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Air mata sedihmu sudah tergantikan air mata kebanggaan King Erick Thohir. Wow. Tangis haru Erick Thohir usai timnas U23 pastikan ke semifinal. Begitu guys. Akhirnya. Ini momen yang sangat spesial, momen yang tidak akan dilupa sampai bila-bila. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang supporter Korea Selatan menangis, sedih dan kecewa ketika melihat ya pasukan Korea Selatan ini kalah dan ditumbang oleh timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Jadi secara tidak langsung timnas Indonesia telah pun lolos ke semifinal dan bakal akan menentang yaitu timnas Uzbekistan ya untuk mencari tempat ke final. Mudah-mudahan timnas Indonesia akan terus melangkah dan membuat sejarah yang sangat hebat ya pada hari ini, tahun ini. Semoga-moga Indonesia akan terus melangkah kelaikan mereka ke Olimpiade di Paris tahun 2024. Apapun guys, ini adalah sejarah dan juga momen-momen yang kita dapat lihat dari supporter sehinggalah kepada pemain-pemain Korea Selatan. Mereka seolah-olah tidak percaya guys, tidak percaya bahwanya mereka hari ini guys, kali ini sejarah selama 40 tahun Korea Selatan ya dapat melayakkan diri ke Olimpiade ya, tetapi kali ini dileburkan dan dinafikan oleh timnas Indonesia U23. Apa yang saya dapat lihat guys secara tidak langsung dalam perlawanan di antara Indonesia dan juga Korea Selatan, Indonesia dapat memberikan imbang ya kepada Korea Selatan dalam perlawanan tersebut, tetapi dalam masa yang sama juga kalau saya lihat dari segi pengawalan dan sebagainya, seingat saya Indonesia mendominasi perlawanan di antara timnas Indonesia dan juga Korea Selatan. Kalau kita lihat juga Korea Selatan mendapat kartu merah dan akhirnya sekali mereka walaupun mendapat kartu merah, mereka juga dapat mengimbangi perlawanan tersebut sehingga dapat menyamakan kedudukan pada minit ke-84 dan skor tersebut 2-2. Wasit menambahkan minit tambahan dan tidak ada apa-apa pun skor dan terus diadukan untuk tendangan penalti dan akhirnya Indonesia menang dengan skor 11-10 guys. Jadi itu adalah salah satu sejarah buat timnas Indonesia guys. Saya juga sangat terharu dan melihat bahwa timnas Indonesia begitu hebat ya ketikanya mereka hari ini dengan kepimpinan yang ada pada Coach Sinteyong juga. Mereka dapat menyerap segala pengetahuan dan juga ilmu secara taktisnya, keupayaan dan kemampuan Coach Sinteyong kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan bila dilihat dari segi disiplin, dari segi teknik pengawalan dan semua berperan sangat penting dalam memberi arti kata lain, mereka terus menyerang, tidak gusar, tidak risau, dan siapapun tim yang mereka akan hadapi, mereka tidak akan gementar. Dan hari ini guys ya, perlawanan semifinal di antara timnas Indonesia dan juga Uzbekistan akan juga melakar sejarah untuk sama-sama kita melihat bagaimana pula perlawanan untuk semifinal ini. Mereka akan menuju ke final. Memang sangat berat ya untuk semifinal pada kali ini karena tim Uzbekistan juga bukanlah tim yang sangat biasa-biasa ya. Mereka juga mempunyai keupayaan dan juga pencapaian yang sangat hebat ya, dan itu akan menjadi satu ujian yang sangat getir kepada timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia akan dapat menghadapi rintangan tersebut dan berjaya lolos ke final, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.